Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Al-Bara bin Malik Al-Ansyari. Rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil, namun ia gesit dan sulit dilihat. Walaupun kendati demikian, dia berhasil membunuh 100 orang musyrik dalam sekali perang. Selain orang-orang yang berhasil dibunuhnya dalam perang-perang yang diikutinya bersama para pejuang, dia adalah orang yang gagah berani dan pantang mundur. Sehingga Umar dalam sebuah surat yang ditunjukkannya kepada para pembantunya menyatakan, "Janganlah kalian angkat Al-Bara sebagai pemimpin pasukan kaum muslim, sebab dikhawatirkan dia bisa mencelakakan pasukannya karena ingin terus maju menyerang." Dialah Al-Bara bin Malik Al-Ansyari, saudara Anas bin Malik Hadam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimulai saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kembali ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Saat beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara berbondong, seperti saat mereka masuk ke agama tersebut secara berbondong, sehingga yang tersisa hanyalah para penduduk Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kelompok di sana sini yang Allah tetapkan hatinya untuk terus beriman. Abu Bakar As-Siddiq tetap tegar menghadapi fitnah yang merebak ini. Dia tegar bagai gunung kokoh yang gak bergeming. Dia menyiapkan 11 pasukan yang terdiri kaum Muhajirin dan Ansor. Dia juga menyiapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi. Dia mengutus ke 11 pasukan tadi ke seluruh penjuru Arab untuk mengembalikan mereka yang murtad kepada jalan petunjuk dan kebenaran, dan untuk pula menggiring orang-orang yang sesat menuju jalan yang lurus lewat sabetan pedang. Kaum murtad yang paling kuat dan banyak pasukannya adalah Bani Hanifah, yang menjadi para pendukung Musailamah Al-Kadzab. Saat itu Musailamah didukung oleh kaum dan sekutunya yang berjumlah 40.000 orang pejuang. Kebanyakan dari mereka mendukungnya karena fanatisme dan bukannya karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembohong dan Muhammad adalah benar. Tapi pembohong yang berasal dari suku Rabi'ah lebih kami sukai daripada orang yang benar berasal dari suku Mudar." Musailamah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan pertama kaum muslim yang dikirimkan kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu Abu Bakar mengirimkan pasukan muslim kedua di bawah komando Khalid bin Walid, yang mana di dalam pasukan tersebut terdapat tokoh-tokoh Ansor dan Muhajirin. Salah satu dari mereka ialah Al-Bara bin Malik Al-Ansyari, dan banyak lagi para patriot pemberani kaum muslim. Kedua pasukan bertemu di daerah yang mana di Najd. Hanya sebentar saja pasukan Musailamah dan pendukungnya terlihat unggul. Bumi yang dipijak pasukan muslim terasa berguncang pada saat itu. Prajurit-prajurit muslim mulai bergerak mundur dan terjepit, sehingga pasukan Musailamah dapat menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Mereka mencabut tali dan tiang tenda, bahkan mereka nyaris membunuh istri Khalid kalau saja tak ada seorang prajurit muslim melindunginya. Pada waktu itu pasukan muslim merasakan bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa itu Musailamah mengalahkan mereka, maka Islam tidak akan berdiri tegak lagi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid kemudian langsung bangkit menuju pasukannya. Dia mulai mengatur kembali pasukannya. Dia mendahulukan kelompok Muhajirin di barisan depan dan kelompok Ansor di belakang, dan dia menempatkan orang-orang Badui di barisan tersebut. Khalid juga mengumpulkan anak-anak yang berasal dari satu bapak dalam satu panji
agar dia dapat mengetahui musibah yang menimpa setiap regu dalam peperangan ini, dan agar dia tahu dari sisi mana pasukan muslim diserang. Maka terjadilah pertempuran hebat di antara dua kubu. Pasukan muslim belum pernah menjalani peperangan yang begitu dahsyat seperti ini sebelumnya. Kelompok Musailamah berdiri dengan congkak di medan perang bagaikan gunung, dan mereka seakan-akan tidak menghiraukan korban yang berjatuhan di kubu mereka. Dan pasukan muslim saat itu didukung oleh pahlawan-pahlawan yang jika dikumpulkan dalam tulisan, maka akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang sangat memikat. Di dalam pasukan muslim bergabung Sabit bin Qais, pembawa panji Ansor yang telah menyiapkan peralatan kematian, kain kafan, dan menggali sendiri kuburan untuk dirinya. Dia masuk ke dalam lubang yang digalinya sendiri sehingga mencapai separuh dari betisnya. Dia berdiri tegap. Dia berjuang mempertahankan panji kaumnya hingga dia mati syahid. Ada pula Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, yang menyeru pasukan muslim, "Wahai orang-orang Islam, gigitlah kuat-kuat geram kalian, seranglah musuh kalian dan terus maju. Wahai semua prajurit muslim, demi Allah aku tidak akan berkata apapun lagi sesudah ini sampai Musailamah dapat dikalahkan, atau sampai aku berjumpa Allah dan aku akan bersaksi di hadapannya." Kemudian dia mulai menyerang musuh dan terus berperang sampai gugur. Namun semua pahlawan tadi masih kalah dibandingkan kisah kepahlawan Al-Bara bin Malik. Itu karena saat Khalid melihat perang berkecamuk dengan dahsyat, dia menoleh ke arah Al-Bara bin Malik sambil berkata, "Seranglah mereka, wahai pemuda Ansor." Maka Al-Bara pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, janganlah satu pun di antara kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. Tak ada lagi Madinah bagi kalian sesudah hari ini. Yang ada cuma Allah saja dan surga." Kemudian Al-Bara dan kaumnya membawa panji mereka untuk menyerang kaum musyrik. Dan dia terus menyerang membuka barisan lawan. Dia menebaskan pedangnya ke leher para musuh Allah sehingga Musailamah dan pendukungnya terjepit. Mereka mundur ke taman yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan Hadiqatul Maut atau Taman Kematian, karena sangat banyak orang yang tewas pada hari itu. Hadiqatul Maut ini adalah sebidang tanah yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan tentaranya menutup gerbang taman itu. Mereka semua berlindung di balik tembok-tembok tinggi. Dan mereka menembakkan anak mereka dari dalam taman, sehingga anak-anak panah bagaikan hujan turun deras menghujam pasukan muslim. Saat itu pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Bara bin Malik maju sambil berseru lantang, "Wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelontar dan lontarkan ke arah para pemanah itu. Lontarkan aku ke dalam taman dekat gerbangnya. Karena itu kalau aku tidak mati syahid, maka aku akan membuka gerbang taman untuk kalian." Dalam sekejap Al-Bara bin Malik telah duduk di atas alat pelontar. Dia lelaki berbadan kurus. Maka para pejuang mengangkat dan melontarkannya ke dalam Hadiqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah. Maka Al-Bara jatuh di tengah pasukan musuh seperti kilat menyambar. Ia terus menyerang mereka di depan gerbang taman dan berhasil membunuh 10 prajurit dan membuka pintu gerbang. Dan dia menderita lebih dari 8 luka panah dan sabetan pedang. Maka prajurit-prajurit muslim langsung merangsek ke arah Hadiqatul Maut dari seluruh penjuru-penjuru pagar dan mereka memasuki pintu gerbang. Mereka menebaskan pedang ke arah leher pasukan kaum murtad, sehingga tidak kurang dari 20.000 dari pihak mereka tewas, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Bara bin Malik dibawa dengan hewan tunggangannya untuk dirawat. Khalid bin Walid merawatnya selama 1 bulan penuh.
untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuhnya, hingga akhirnya dia pun pulih kembali. Dengan keberanian Al-Bara, pasukan Muslim meraih kemenangan telak. Semangat Al-Bara menyala-nyala untuk mendapatkan kesyahidan dalam pertempuran di Hadikotul Maut. Dia terus mengikuti perang demi perang karena ingin mewujudkan cita-citanya yang tertinggi itu dan karena rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada hari penaklukan kota Tustar di negeri Persia, Persia saat itu dibentengi dengan salah satu benteng yang terletak di dataran tinggi. Kaum Muslim telah berhasil mengepung mereka dengan begitu ketatnya. Saat pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan pihak Persia sudah merasa semakin terjepit, maka mereka membuat rantai besi yang mereka ulurkan dari pagar benteng tersebut. Di ujung rantai digantungkan penjepit yang terbuat dari baja yang disulut api sehingga lebih panas dari batu bara. Penjepit itu berputar mengenai tubuh kaum Muslim dan menjompot tubuh mereka. Pasukan Persia mengangkat tubuh kaum Muslim yang terkena jepitan tadi ke atas baik dalam keadaan mati ataupun sekarat. Pasukan Persia yang bertugas menggunakan alat tersebut mengarahkannya kepada Anas bin Malik, yaitu saudara Al-Bara bin Malik. Begitu dia melihatnya, Al-Bara langsung melompat ke arah tembok benteng dan meraih rantai yang telah mengambil tubuh saudaranya. Al-Bara berjuang keras untuk mengguncang penjepit guna mengeluarkan Anas dari dalamnya. Tangan Al-Bara terbakar dan melepuh, namun dia tidak menghentikan usahanya sampai saudaranya terbebas. Dan dia pun jatuh setelah hanya tulang yang tersisa dari tangannya tanpa daging sedikit pun. Pada pertempuran ini Al-Bara bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan mati syahid. Dan Allah mengabulkan doanya. Dan Al-Bara akhirnya gugur sebagai lelaki syahid yang sangat merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyinari wajah Al-Bara bin Malik di surga dan membuat dirinya tenang dengan hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.